Halo, assalamualaikum. Emang suaranya nggak kedengaran tadi ya, Sia? Enggak, Pak. Nggak ada Pak suaranya, Pak. Pak Ari muterin video itu. Emang suaranya nggak ada? Nggak ada. Ada. Kenapa nggak ada suaranya ya? Ya wis lah. Oke, kita mulai aja ya. Nah, kalau ini ada suaranya nih. Hah? Kalau ini ada suaranya nggak? Ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baik teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta kembali hadir di ruang virtual kita dalam diskusi podcast LAB Lingkar Amanah Budaya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan ya. Sebagaimana biasa mudah-mudahan diskusi yang kita lakukan memberikan satu daya pengingat atau unsur pengingat ya bagi teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Tadi sebetulnya ingin menampilkan gambar gerakan 30 September ya. Gerakan 30 September itu terjadi pada tanggal berapa, Farah? Farah, adiknya Zia. Farah, G30 SPKI itu terjadinya pada tanggal berapa, Farah? Farah banget. Farah nggak jauh. Oke, tolong dinyalakan kamera semuanya. Nyalakan kamera, on cam semua. Biar kelihatan ya. Seluruh wajah teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika, penggiat pembelajaran sejarah. Bintang Taufik selalu ada dan biasa menyalakan kamera di awal. Terima kasih. Berikutnya siapa lagi yang nyalakan kamera? Pramudia kadang-kadang ya. Kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada.
ada dan tiada. Muhammad Hafaz di awal doang, nanti terakhir cuma nyalain doang. Ya nggak Pas? Udah tobat apa sudah? Apa mau dilanjutkan lagi? Pas? Tobat. Pas, tobat. Ya, setiap kali pertemuan. Iya. Jangan ditinggalin lah kameranya ya. Sayang nyala terus. Oke, siapa lagi yang menyalakan kamera? Ada Ahmad Hadi. Ahmad Hadi, si ganteng. Ahmad Hadi. Assalamualaikum Hadi. Hadi. Ya, sambil dipersiapkan ya. Mungkin ada yang presentasi sekarang. Temanya kayaknya udah jauh kalau kelas ini ya. Ada kelas tuh yang baru demokrasi liberal. Aduh, sering rapat kali ya. Mohon maaf itu. Zia, oke Zia, sehat Zia. Kalau Zia standby dari awal ya. Sehat ya. Farah, adiknya Zia, Farah, yang kelihatan hanya alismu. Farah banget. Farah, G30 SPKI terjadi pada tanggal berapa Farah? Farah dengar nggak sih Farah? Farah, aku bertanya sama kamu. Farah? Iya, kamu. 30 September 1965. Lagian pertanyaannya nggak sopan, Pak. Iya, maaf. Bagus. Tanggal 30 September ya. G30 SPKI terjadi pada tanggal 30 September ya. Tadi gambarnya ditampilkan, ternyata nggak ada suaranya. Padahal saya ingin menampilkan opening di dalam film Ulang itu. aja Pak, nggak apa-apa, pengen lihat. Opening di dalam film itu tadi bagus banget sebenarnya. Saya nggak tahu kenapa nggak kelihatan ini. Coba saya tampilkan lagi ya. Betul nggak suaranya nggak ada? Soalnya kita ya di hari-hari menjelang peristiwa G30 PKI tahun 65 ya. Subhanallah. Kelihatan nggak? Suaranya nggak ada ya? Suara filmnya maksudnya. Nggak ada Pak. Kedengeran nggak? Enggak, Pak. Pak, itu lama banget loh, Pak. 4,5 jam. Enggak, openingnya doang. Bosen, Pak. Tiap tahun nonton ini. Kedengeran nggak suaranya? Nggak ada, Pak. Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak, Pak Arif juga nggak, maksudnya nggak nonton. Nonton mas sendiri. Iya, Pak Arif ingin menampilkan openingnya doang tadi sebetulnya, ya. Jadi openingnya bagus banget tuh film itu. Keren. Saya lupa ya. Arifin Senur kalau nggak salah ya. Sutradaranya. Ya. Baik teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta, ya. Jadi ini adalah hari-hari menjelang di mana peristiwa yang sangat mengoyak-oyak ideologi negara kesatuan Republik Indonesia berproses panjang sebenarnya ya. Kalau kita bicara tanggal 21, tanggal 20, tanggal 18 ya, sampai hari H pelaksanaan G30 PKI itu adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Politbiro PKI yang dipimpin oleh Den Aidit, Kamaruzzaman ya, di kediaman mereka ya, dalam rangka untuk melakukan menurut mereka disebut sebagai upaya untuk mencegah pemberontakan atau kudeta ya, kudeta yang mereka sebut sebagai kelompok
Dewan Jenderal ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika dimanapun Anda berada ya. Sambil menunggu teman kita mau presentasi barangkali ya, tapi pastinya kalau kita bicara tentang G30 SPK ini kan menjadi sesuatu yang sangat apa ya? Sangat jarem, istilah orang Jawa itu nyebutnya jarem. Kalau di Dini Kempot bilangnya tatu. Tatu itu artinya luka, luka yang mendalam. Ya, meskipun setelah itu banyak kontroversi ya, yang menyebut sebagai kontroversi ya dari PKI sendiri sebetulnya, karena mereka nggak terima dengan peristiwa pasca G30 SPKI, karena keluarga mereka dikejar-kejar, jelas ya, sama keluarganya Ahmad Yani. Loh, mereka yang mulai kok, kata Edi ya. Anaknya Ahmad Yani namanya Edi kan, yang kecil itu ya, teman-teman dan juga seluruh sipil. Dia nggak terima, wah saya disalahin, nggak bisa bapak saya disalahin. Wong dia duluan kok, PKI duluan kok. Ya, kalau versi PKI nggak bisa dong, keluarga saya dihabisin, masa dibunuh semua, itu versinya PKI. Di situ ada dendam, ya betul nggak? Ada dendam di situ. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Oke, siapa yang mau presentasi hari ini? Masih ada waktukah? Ya, Pak Aris sambil agak nyantai nih ya, soalnya capek juga ya kalau kita beruntun terus. Tapi suatu hari nanti, Pak Aris mau nyampein review juga, dan mendadak secara tiba-tiba, tuh kan bahasanya, mendadak secara tiba-tiba, nanti ada ujian, jangan kaget. Ujiannya itu maksudnya cuma 5 soal, kuisis, kahut ya. Tunjukkan kalau kalian yang merasa, Pak saya nggak pernah banyak bicara Pak, tapi saya kahutnya bagus, gimana Pak? Ya bagus, berarti kamu pendiam tapi pinter ya. Pinter dalam artian pengetahuan, nggak apa-apa. Itu juga salah satu penilaian juga ya. Makanya kalau misalnya merasa saya nggak pernah ngomong tapi saya kahutnya bagus, gimana Pak? Ya itu yang akan mendongkrak ya, daripada tidak ada sama sekali. Begitu ya teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Oke, siapa yang silakan ditampilkan PPT-nya terlebih dahulu? Lumayan lah, masih ada waktu banyak kok. Kemarin itu Pak, kelompoknya kelompok 1. Kelompok 1? Kelompoknya kan seharusnya kalau nggak salah kelompok 2 ya, tapi loncat ke kelompok 3 kemarin. Kok bisa? Lupa Pak, soalnya kan sejarah Indonesia sama sejarah perminatan kan kelompoknya sama. Mungkin ketuker. Makanya kemarin Maulia mana Maulia? Maulia kemarin iya aja Maulia. Maulia mana Maulia? Coba yang nggak kelihatan, yang tidak hadir angkat tangan. Yang tidak hadir siapa? Coba yang tidak hadir, coba bilang, Pak saya tidak hadir Pak. Ya kalau kayak gitu mah hadir Pak. Hadir ya, super. Yang tidak hadir siapa Farah? Gak tahu tuh. Ada suara lagu enak sekali. Oke, siapa yang presentasi berarti kelompok 1 silakan ditampilkan teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika. Kelompok 2 Pak. Kelompok 2. Oh ya, kelompok 2 silakan. Kelompoknya Hilda kalau nggak salah. Hilda. Iya, baru nanti minggu depan. Hilda, oke, silakan Hilda. Kelompok ditampilkan PPT-nya Hilda. Silakan Hilda. Sebentar Pak. Ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta, sudah informasi bahwa MAN 21 kalau nggak salah besok ya, akan mengadakan studi banding ke MAN 2, Madrasah Aliyah Negeri 2. Siapa Pak, jauh amat main ke Ciracas. Studi banding tentang pelaksanaan PTM di sekolah tersebut ya. Sebenarnya kita belajar sama mereka. Sharing sih ya. Sharing.
tentang PTM-nya gimana? Pak Arif juga nggak punya bayangan dalam artian nanti kalau misalnya masuk, misalnya berapa orang itu? Minimal berapa orang? 18 atau berapa orang? Jadi tuh di blended gitu Pak sistemnya. Ya, apa 12 orang atau 18 orang? Enggak, beda-beda. Kalau sekolah adik saya itu dia tuh masuknya itu 2 minggu sekali. Dua? Karena di 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya, jadi satu kelas itu dibagi 2, 50%. Tapi dalam sehari itu masuknya satu angkatan. Terus nanti hari Rabunya kelas 11, terus hari Jumatnya kelas 12 karena ada penyemprotan. Jadi hari masuk. Tapi kalau mulai minggu depan itu kata adik saya sih masuknya udah mulai full seminggu gitu. Oh jadi, iya, berarti seminggu doang ya? Iya, jadi masuknya seminggu sekali, nggak 2 minggu sekali. Soalnya penyemprotan. Yang fullnya kapan? Oh, masih kayaknya itu prosesnya panjang deh Pak. Soalnya kan tadi bilang full, maksudnya full apa? Maksudnya full seminggu itu jadi nggak ada selang-seling. Oh, nggak selang-seling. Jadi mungkin full, cuma tetap 50% ya? Iya, tetap 50%. Iya, cuman yang Pak Arif pikirkan itu nanti kalau pas belajar di kelas, apakah virtual? Enggak, sistemnya kan blended learning. Jadi ada yang lewat Zoom, ada yang langsung. Cuma kalau kata adik saya, biasanya guru-gurunya itu ngasih tugas doang buat yang sesi kedua itu, yang di rumah. Enggak, yang di rumah itu dia nggak ikut kelas berarti? Seharusnya dia ikut kelas, seharusnya dia ada Zoom juga Pak gurunya. Jadi gurunya itu ngajar Zoom juga sama ngajar di kelas gitu. Iya, seharusnya kan. Itu yang jadi masalah sebetulnya. Tapi kalau kita seharusnya ada. Ini besok kalau misalnya masuk ya di sekolah internetnya kuat apa enggak? Kalau kayak gini sendirian Pak Arif sih fine aja, nggak ada masalah kan. Cuma kalau misalnya nanti semua kelas itu menggunakan internet kan luar biasa ya. Ya artinya fasilitasnya itu harus dilengkapi, terutama adalah internetnya ya. Ya minimal sih paling biasanya tugas. Tapi kalau Pak Arif sih akan seperti ini dalam artian kalau Pak Arif sudah punya bayangan. Jadi sebagian nanti 10 atau 15 orang, 20 orang di sini ya di kelas ketemu live dengan Pak Arif seperti ini. Sebagian di Zoom, di Meet Google, ya seperti ini. Jadi mereka dengerin. Tetap dengan kalau Pak Arif nggak masalah karena memang Pak Arif sudah setting, sudah ada mic-nya, sehingga nanti mixernya juga sudah ada, itu no problem ya. Jadi sebetulnya idealnya adalah semua guru itu harusnya seperti ini. Setiap kelas itu harusnya peralatannya kayak gini. Nggak harus pakai piano, enggak. Tapi minimal mic lah. Mic kemudian ada splitter, ada mixer. Sehingga suaranya juga relatif lebih baik. Menurut itu idealnya begitu. Sehingga ketika proses Zoom terjadi di kelas itu ya yang di kelas tidak tetap terdengar seperti biasa. Dan yang di rumah terdengar bening, jernih. Ya. Kalau nggak pakai mixer susah. Suaranya cenderung rame atau yang terdengar hanya 1-2 orang. Tidak maksimal ya. Tapi nanti kita lihatlah ya, teman-teman dan juga seluruh siswa akademika MAN 21 Jakarta. Jadi dalam waktu dekat ini besok tepatnya akan ada studi banding di MAN 2. Insya Allah Pak Arif ikut. Kalau ikut berarti mungkin kelas akan kosong dan nanti akan ada tugas pastinya ya. Ya kalau nggak ikut nggak apa-apa, Pak Arif nggak ikut. Yang penting nanti kan kita dapat ilmunya, sharingnya seperti apa, gitu ya. Oke, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta, silakan ditampilkan. Masih ada waktu kita. Halo. Sudah ditampilkan belum? Ya, pakai HP nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Bentar, Pak. Nggak apa-apa. Iya, jadi nanti diskusi dan pertanyaannya nanti Pak Arif pasti terkait pelajaran apa yang bisa kamu ambil ya. Mungkin pertanyaan hari ini
pelajaran apa atau hikmah yang bisa kamu ambil dari materi itu kepada narasumber, para pembicara. Tema kita hari ini berarti demokrasi terpimpin. Begitu ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Oke, sudah tampil kelihatannya? Dimiringin ya? Dimiringin saja. Iya, oke. Kelompok 2, Bintang Taufik Alfarizi, Diva, Diana, Farida, Hilda. Ya, mohon maaf ya, administrasi Pak Arif kurang rapih kalau soal urusan administrasi. Pak Arif maunya ngajar aja ya, administrasinya. Jadi ternyata 2 belum ya. Saya pengen periksa satu persatu juga waktunya sangat luar biasa ya. Oke, sudah siap ya, Bintang? Yang presentasi saat bicara harus nyalakan kamera. Saat bicara, minimal itu. Kalau mau nyala terus dari sekarang, alhamdulillah. Ya. What's up, Diana? What's up? Ngapain? Ngapain? Ada tulisan ngapain. Siap ya? Coba Bintang, coba Pak Arif catat dulu ya. Aduh. Ini nggak canggih juga nih namanya nih. Bintang diulangi. Terus Diva Anissa Damanik. Coba Bintang nyalakan sudah. Diva nyalakan kameranya Diva nyalakan kamera Diva. Diva, where are you? Iya Pak, saya lagi share screen. Oh, Diva yang share screen ya? Oke, nggak apa-apa. Iya. Share screen Diva, terus, nah itu dimiringin lagi, Pak. Diana mana Diana? Diana kekasihnya. Iya. Diana mana Diana? Nyalakan kamera Diana. Diana? Diana nggak ada ya? Diana nggak hadir? Tapi tulisannya ada itu, Diana. Halo Diana. Apakah dia ikut share juga? Terus siapa? Hilda ada Hilda. Ada Hilda udah nyala. Oke Hilda, apa kabar Hilda? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Suaranya ini banget ya. Serak-serak gimana gitu. Yuda. Yud. Iya Pak. Nyalakan kameramu Yud. Bro kabare. Kepriye kabare? Baik Pak. Kamu Jawa Tengah apa Jawa Timur sih? Tengah. Tengahnya mana? Pekalongan mah gak ngapak ya. Piye kabare? Pripun kabare Mas? Apik. Yo, wis. Oke, cukup ya. Bintang, Yuda, Diva, Diana, Hilda. It's yours. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang akan dibawakan pagi hari ini. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Bintang Taufik Alfarizi, teman saya Diva Anissa Damanik, Diana Farida, Hilda Askia Nanda, dan Yuda Pramudia.
selanjutnya akan dilanjutkan. Indonesia pada demokrasi terpimpin. Latar belakang. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang Konstituante pada 10 November 1956. Sistem pemerintahan ini sendiri berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965. Indonesia perlu mengganti dari sistem liberal ke demokrasi terpimpin dikarenakan saat masa liberal, Indonesia berada pada kondisi yang sulit, di mana banyak mengalami perselisihan politik hingga gerakan separatis pada daerah-daerah. Di samping itu, Dewan Konstituan juga gagal menjalani tugasnya untuk membuat Undang-Undang Dasar atau UUD baru. Untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan pelik tersebut, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekrit tersebut, Presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali pada UUD Negara Republik Indonesia 1945, maka dimulailah era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. 1. Pembubaran Konstituante. 2. Berlakunya kembali UUD 1945. 3. Tidak berlakunya UUD 1950. 4. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dalam demokrasi terpimpin, Soekarno bertindak seperti seorang diktator. Ia hampir menguasai semua sektor kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah hype pendek demokrasi yang tidak didasarkan atas paham liberalisme, sosialisme nasional, fasisme, dan komunisme, tetapi suatu paham demokrasi yang didasarkan pada keinginan luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Demokrasi yang menuju pada satu tujuan, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur yang penuh dengan kebahagiaan material dan spiritual sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Maaf. Presiden Soekarno memegang penuh kekuasaan negara. Hal ini menjadi pemicu terjadinya kesenjangan yang berlangsung di Indonesia saat itu. Akibatnya Presiden akan memiliki kekuasaan tertinggi, dapat dengan mudah menyingkirkan pihak yang dianggap tidak sejalan atau bertentangan dengan politik. Peran militer di masa demokrasi terpimpin diperkuat dengan dibekali senjata. Selain ditugaskan sebagai pelindung, peran militer untuk menarik perhatian serta dukungan serta partai politik. Kekuatan politik lainnya yaitu PKI dengan menggunakan sistem menempel agar mendapat citra positif di depan Presiden Soekarno. PKI mulai memanfaatkan situasi demi mendapatkan tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Sayangnya kepolitikan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dinilai sudah keluar dari aturan yang benar. Demokrasi bukan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, akan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter dan jauh dari nilai-nilai demokrasi universal. Dalam demokrasi terpimpin, jika tidak terjadi mufakat dalam sidang DPR, maka permasalahan yang ada akan diserahkan kepada Presiden sebagai pemimpin besar revolusi untuk diputuskan sendiri. Dengan demikian, rakyat atau wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif tidak mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin. Tujuan dan konsep demokrasi terpimpin.
Gagasan ini dikenal sebagai konsep konsepri Presiden 1957. Yang pertama, pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Yang kedua, membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru atau golongan fungsional alias golongan karya. Tujuan sistem demokrasi terpimpin adalah untuk menata kembali kehidupan politik serta pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada pelaksanaannya justru kerap melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi terpimpin mulai ditinggalkan setelah terjadi peristiwa Gerakan 30 September atau yang dikenal dengan G30S 1965 yang menjadi awal melemahnya pengaruh dan kekuasaan Presiden Soekarno. Ciri-cirinya: 1. Dominasi presiden menguat. 2. Pembatasan peran DPR dan partai politik. 3. Peningkatan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Kelemahannya: 1. Membubarnya sistem kepartaian. 2. Melemahnya lembaga legislatif. 3. Hak dasar kemanusiaan sangat lemah. 4. Puncak anti kebebasan pers. 5. Otonomi daerah sangat terbatas. Kebijakan politik di masa demokrasi terpimpin. Kebijakan dalam negeri. 1. Pidato penemuan kembali revolusi kita dijadikan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Diana, kameranya dong, Diana. Sama Diva tadi. Diana. Yang presentasi siapa? Saya, Pak. Diva emang nggak bisa ya? Kalau Diana bisa kan nyalain kamera? Halo? Ya. Diana? 2. Lewat sidang umum MPRS 1963, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. 3. Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung olehnya. Untuk DPAS, ketuanya adalah beliau. Presiden membentuk DPR-GR setelah DPR sebelumnya menolak RAPBN. Partai Masyumi dan PSI dibubarkan karena pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI atau Permesta. Dibentuk Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan UUD 1945. Lembaga tinggi MPRS, DPR, GR, DPA, Dapernas, dan Front Nasional diintegrasikan dan disebut regrouping kabinet. Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komando Operasi Tertinggi atau KOTI. Menerapkan paham nasakom nasionalisme, agama, dan komunis dalam lembaga negara. Kebijakan luar negeri. Muncul istilah 1. Old Devo atau Old Established Forces negara-negara kapitalis yang cenderung kolonialis. 2. Nevo New Emerging Forces, negara-negara anti kolonialisme dan anti imperialisme. Dijalaninya 1. Politik mercusuar, pengadaan proyek-proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang terkemuka. Contoh pembangunan kompleks OR Senayan. 2. Politik poros, Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan RRC atau poros Jakarta-Peking. Juga dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, dan Pyongyang.
Kondisi sosial dan budaya. 1. Larangan pedagang asing di luar ibu kota daerah. 2. Kerusuhan di Jakarta. 3. Konflik lekra dengan Manikebu. 4. Pelarangan musik dan tarian ala barat. Ekonomi. 1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas dan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau BPNAS. 2. Penurunan nilai uang. 3. Melaksanakan deklarasi ekonomi atau dekon. 4. Pembangun proyek mercusuar. Peristiwa penting di masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembebasan dan pengembalian Irian Barat. Yang kedua, konfrontasi dengan Malaysia. Yang ketiga, gerakan 30S. Sudah habis ya? Apakah ada yang mau bertanya atau menambahkan? Sudah ya? Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan PowerPoint ya. Mungkin nanti pada kesempatan-kesempatan berikutnya nanti kita bisa lebih kembangkan. Tapi PPT masih sangat appropriate ya. Apa itu appropriate? Sudah oke ya. Masih cukup mewakili untuk presentasi. Kalaupun misalnya ada yang bikin pakai Canva atau sejenisnya atau lebih kreatif dari itu, monggo ya. Monggo saja teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Pak Arif mau mengangkat Zia dan Hamna. Ada Hamna untuk naik ke atas panggung, Zia dan Hamna. Panggungnya di mana ya? Hadir Pak. Tapi kalau Hamna susah ya nyalain kamera ya. Tapi Pak Arif hargai lah, mungkin ada satu pertimbangan tersendiri ya. Tapi Hamna sama Zia, Pak Arif mau minta bantuan Zia sama Hamna untuk menjadi komentator terlebih dahulu dari apa yang dipresentasikan oleh teman-teman kita dari kelompok 2 ya. Tadi bicara tentang banyak sekali ya. Saya kira saya serahkan dulu ke Zia sama Hamna ya. Hamna bisa bantu Pak Arif, Hamna, untuk berkomentar barangkali atau menambahkan, boleh? Bantu-bantu Pak Arif. Silakan Zia dan Hamna. Ya. Apa ya? Iya, harusnya dari awal tadi ya Pak Arif ngomong ya. Iya, kalau Hamna dulu barangkali atau Zia sudah siap nggak apa-apa soal demokrasi terpimpin. Saya masih baca-baca lagi Pak, bentar. Oke. Hamna, bisa Hamna? Pak Arif langsung tembak ya. Hamna masih ada nggak? Atau belum dulu? Oke, kalau belum ya berarti nanti next gitu ya, selain sebagai host nanti atau mungkin menjadi komentator atau apapun ya, nanti sampaikan ke Pak Arif ya. Sementara ini Pak Arif mempercayakan untuk Zia dan Hamna untuk menjadi komentator ya, ataupun nanti menjadi host juga di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Oke. Nah, baik. Tentu yang pertama sekali datang dari Pak Arif ya. Untuk itu kepada para panelis ya, panelis maksudnya, untuk menyalakan kameranya. Bintang, Diva, Diana, Hilda betul ya? Dan Yuda. Ini kerennya Bintang nih kalau disuruh nyalain kamera itu langsung nyala nih. Subhanallah ya Bintangnya.
Keren Bintang, terima kasih ya Bintang ya. Bintang, Diva, Diana, Hilda, dan Yuda. Hari mau tanya ke siapa dulu? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Tapi ini pertanyaan buat kelompok nggak apa-apa lah ya. Jadi nanti bisa saling menimpali, bisa saling membantu. Baik, pertanyaan buat kelompok adalah setelah kita baca dari tahun 50 katakanlah, salah. Tahun 59 ya, sampai tahun 65 di situ ada latar belakang. Oke, 59 sampai 65 kira-kira apa hikmah yang kalian bisa ambil? Ini langsung hikmah nih ngomongnya ya. Langsung pelajaran. Pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa 50 sampai 59. Kamu bisa ngelihat Soekarno-nya, kamu bisa ngelihat partai-partainya, kamu bisa ngelihat perseteruan antara Hatta dan Soekarno ya. Bintang, kamu bikin akun 2. Bintang. Iya Pak, nyoba di laptop masih nggak bisa nyalain kamera. Oh gitu. Ya. Silahkan untuk kelompok 1 ya membahas pertanyaan Pak Arif yang cukup berat, bahkan sangat berat. Sombong amat ya Pak Arif ya. Sangat berat ini karena bicara hikmah ya. Bintang dibetulkan dulu ya, diperbaiki dulu kualitas tonnya. Tapi kayaknya berisik sekali. Ya. Silakan untuk kelompok 2 ya. Jadi pertanyaan Pak Arif itu berkaitan dengan pelajaran apa yang bisa kita ambil. Nilai apa, kekuatan apa, energi apa yang kamu dapatkan dari materi yang barusan disajikan. Silakan, siapa dulu yang mau jawab? Dari kelompok ada yang bisa langsung jawab, silakan. Ya, karena kita harus sudah terbiasa dengan direct answer ya, jawaban langsung ya. Ini kan banyak banget. Pak Arif itu banyak sekali Pak. Demokrasi terpimpin adalah segala keputusan yang berpusat kepada pimpinan negara. Gimana itu nasib kita Pak? Kalau saya melihat bahwa saya nggak perlu zaman sekarang itu diterapkan lagi, jangan sampai Pak. Nah itu juga pelajaran itu. Lah sekarang kalau misalnya keputusan ditentukan sama Jokowi semua, wah luar biasa. Ya, negara tidak terkontrol, negara uncontrol, ya di luar kontrol. Kalau semuanya diserahkan kepada presiden, itu yang terjadi tahun 59 sampai tahun 65. Kerakyatan yang dipimpin oleh saya, kata Soekarno, saya yang pimpin. Berarti di situ ada apa? Ada konflik ketidakpercayaan. 2. Pak Arif sudah ngambil hikmahnya itu ada 2. Berarti ada orang nggak percaya. Ini orang nggak percaya. Pemimpin kok nggak percaya sama rakyatnya? Apa yang terjadi nih kalau pemimpin nggak percaya sama rakyatnya? Mau diatur sendiri itu. Itu namanya hikmah. Ya, jadi kita harus bagaimana bisa menumbuhkan rasa percaya terhadap orang lain. Kalau nggak ada kepercayaan dari orang lain, bagaimana sebuah pekerjaan, sebuah program itu bisa berjalan? Dasarnya adalah kepercayaan. Kalau Anda tidak percaya dengan seseorang yang Anda cintai, orang tua maksudnya, ya, jangan berpikir yang lain-lain ya. Belum saatnya. Tunggu 3 atau 4 tahun lagi. Ada lagu begitu ya. Jadi harus sudah ada kepercayaan, taruh kepercayaan. Kalau nggak percaya, isinya pasti berantem. Lalu gimana sih? Kan gue udah bilang. Wah, kan gue udah bilang. Bahasa-bahasa itu yang bakal keluar ya. Oke, silakan Yuda, Hilda, Diana, dan Diva. Bintang, silakan.
Silakan Bintang. Ini kita pakai aturan main ya. Kalau jawabnya kelamaan itu bisa mengurangi nilai ya. Nilainya bisa habis. Iya Allah Pak Arif 3 sekali. Iya. Nilainya bisa habis, berkurang. Presentasinya udah bagus, nilainya 85. Tapi jawabannya lama, jadinya berapa? Pak, saya mau jawab, Pak. Silakan. Ya, jadi dalam kehidupan bermasyarakat yang mewujudkan kerjasama agar terhindarnya pertikaian sesama masyarakat, demokrasi memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan bermasyarakat supaya suara yang disalurkan dari rakyat ke rakyat itu tidak terlalu banyak perselisihan, sehingga menghasilkan hasil demokrasi yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Gitu, Pak. Itu tentang demokrasi. Jadi pelajaran kamu apa? Pelajaran yang kamu ambil adalah tentang demokrasi. Mendengarkan suara orang lain, mendengarkan aspirasi. Betul ya, mendengarkan aspirasi. Ya. Emang pada tahun 59 itu kondisi politik ekonominya gimana? Dan itu kelihatan di PowerPoint juga. Kondisi politiknya emang gimana, Hilda? Politik, ekonomi, sosial, budaya. Kamu ambil salah satu. Kondisi sosial politiknya gimana pada waktu itu, Hilda? Politik itu apa sih, Pak? Perselisihan politik, di mana banyak mengalami perselisihan politik. Contohnya yaitu gerakan separatis, Pak. Ya, itu juga politik ya. Di PPT sudah ada. Jadi kita pintar-pintar untuk menangkap ya. Oh, gerakan separatis itu ya kelompok itu ingin diperhatikan sama pusat. Ini berarti politik. Sama juga politik. Dewan Konstituan itu gagal, itu juga politik. Karena Dewan Konstituan itu adalah wakil dari rakyat. Suruh bikin undang-undang, gagal. Ya. Gak medok-medok ya Pak Arif ya. Suruh bikin undang-undang kok gagal sih Pak? Iya, berantem. Karena apa? Karena partai-partai itu selalu bersikap ingin menang dewek ya, ingin menang sendiri. Ya. Yang komunis ingin komunis, saya kok komunis dong. Nah, dasar negara harus komunis, harus kerakyatan begitu ya. Kalau komunis kan identik dengan kerakyatan, ya. Tapi bukan berarti bahwa semua menjadi baik ya di dalam komunisme. Diambil positifnya bisa, karena juga kalau Anda misalnya dengarkan RRI itu, semboyan RRI itu kan Ampera, amanat penderitaan rakyat. Spirit kami adalah Ampera. Ampera itu kepanjangan dari amanat penderitaan rakyat. Amanat penderitaan rakyat itu adalah visi dari pemerintahan zaman Soeharto. Ya karena ngambil sisi positif dari komunisme, ada yang positif untuk rakyat, boleh buat rakyat. Tapi jangan menghalalkan segala cara, ya. Kenapa dikatakan menghalalkan segala cara? Iya, dia menghalalkan segala cara karena lewat kudeta, lewat pembunuhan, lewat penculikan, ya, diculik, dibunuh, cenderungnya dibunuh lah. Kalau udah kayak gitu gimana? Wah, ini musuh rakyat. Gerwaninya tusuk pakai apa? Silet. Tusuk apa pakai silet? Disilet maksudnya ya. Di film itu kan disilet, serem sekali, ya. Itu yang disebut sebagai gerakan-gerakan yang menghalalkan segala cara. Bahwa untuk kepentingan rakyat, ya rakyat, tapi bagaimana caranya? Harus caranya tetap hasanah. Ya, hasanah itu artinya yang baik menurut ajaran Islam itu harus dengan cara-cara yang baik. Bil hasanah wal mau'idatil hasanah bil hikmah. Bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Itu kan gerakan-gerakan di dalam pemikiran Islam, membangun kebaikan, itu yang selalu dilakukan. Begitu ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika. Terima kasih untuk Hilda sudah bantu jawab. Ada yang mau menambahkan? Kalau Yuda apa? Yuda, kira-kira Yud, yang kamu ingin
pelajari dari Presiden Soekarno tahun 59, ya kan cenderungnya otoriter tuh. Oh, saya harus yang mengatur segalanya. Saya nggak percaya. Itu udah Pak Arief ambil tadi. Kalau kamu ambilnya apa, Yud? Nyalakan kamera, Yud. Yaudah. Yud. Yaudah. Halo? Ya, jangan dibiasakan ya. Kalau dipanggil kelamaan itu jangan dibiasakan. Yud. Kondisi ekonomi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah Indonesia. Oke, indikatornya apa? Kalau kamu bilang itu kondisi ekonomi terburuk, contohnya kayak gimana, Yud? Apa ya, kondisi ekonomi terburuk bukannya zaman sekarang, Yud? Apa zaman itu, apa zaman sekarang menurut kamu, Yud, ekonominya buruk itu? Dulu. Zaman dulu. Kenapa, coba? Ekspor dan investasi merosot, menipisnya. Iya, emang kamu tahu investasi itu apa? Investasi? Investasinya sebesar apa, Yud? Bangun apa gitu loh? Nggak tahu, Pak. Kamu harus pakai bukti kalau ngomong ya. Harus pakai bukti disertai contoh-contoh. Karena begini ya, di dalam demokrasi terpimpin, meskipun dia sudah cita-citanya adalah demi rakyat, ya, politik ekonominya adalah Alibaba, ya, ekonominya ekonomi benteng, ya, artinya sangat menghargai pengusaha-pengusaha lokal, tapi dalam kenyataannya tetap saja ya bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha asing. Itu yang kemudian kita sebut sebagai nggak konsisten ini ekonomi kerakyatan. Katanya ekonomi kerakyatan, tapi ternyata masih kerjasama sama asing. Itu yang terjadi ya pada pemerintahan Soekarno. Nah sekarang bagaimana? Ya mungkin sarwa kene sama baik pada baik barangkali ya. Kalau kita ngelihat kenyataannya seperti apa? Apakah kita sangat bergantung sama asing? Kita sudah beberapa kali kemarin memunculkan gagasan-gagasan tentang ekonomi kerakyatan sudah direbut oleh kekuatan asing. Jelas ada itu ya. Ya jadi kita coba untuk menyertakan bukti. Bukti ketika kita mengatakan bahwa zaman Soekarno itu paling parah. Jangan, Soeharto juga sama. Soeharto di zaman Orde Baru penanaman modal asing itu besar-besaran, investasi masuk itu sama kayak Jokowi, persis banget itu. Sama itu, setiap negara kayaknya setiap pemimpin akan melakukan hal yang sama. Ya, ayo asing masuk dong. Anda mau investasi apa? Investasi rumah. Tolong ya, ini rumah yang ini digusur. Tanah yang ini kita punya kita kok, segala macam. Kong kali kong, ya kan bisa terjadi begitu. Pemda mengesahkan, ini suratnya udah ada. Orang kecil minggir, ya, ratusan orang gusur. Kan bisa aja terjadi seperti itu, ya. Itu pasti akan terjadi deal-dealan. Pemerintah saya udah siap. Jokowi, Soeharto, Soekarno, lu kan lagi susah nih, gue bantu nih. Tapi biarkan pengusaha-pengusaha kita masuk, tapi dikasih perizinan gampang. Bisa aja seperti itu. Kenyataannya begitu kok. Ya. Begitu ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Kita sampai jam berapa, Mas? Udah habis, Pak. Sudah habis? Sudah, Pak. Saya baru sedikit, baru 2 orang ya. Ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta ya. Luar biasa kesempurnaan untuk kemudian kita diskusi menyelesaikan seluruh tema yang untuk kita diskusikan itu jelas akan sangat sulit kita dapatkan ya. Tapi terima kasih, keren sekali. Yuda mau angkat tangan kenapa? Pencet. Kepencet, Pak, kepencet. Pencet ya, itu kebiasaanmu lah, suka pencet-pencet kamu. Iya, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta, terima kasih kepada Bintang, terima kasih kepada Diva,
Terima kasih kepada Diana, terima kasih kepada Hida, terima kasih kepada Yuda, dan juga terima kasih kepada seluruh sivitas akademika yang hadir dan menyempatkan, ya pasti menyempatkan ya. Konsepnya karena kita berharap ada orang yang orang luar yang hadir di virtual kita, tapi ternyata belum ada sampai sekarang ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan menginspirasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen, jangan lupa absen ya. B, ngapain B? B. B. B, kita panggil B ya. Apa suara B? Abbas. Abbas. Kita panggil sampai setengah jam. Abbas. 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 Abbas.